PPh pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan atau PPh yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang dipotong PPh pasal 21, pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubung dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPh 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak, seperti badan pemerintahan, penyelenggara kegiatan, subsidi pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan catering. Jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga, dan hasil dari penggadaian barang atau material. Pajak PPh 23 dengan tarif 5%, 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Pajak penghasilan PPh pasal 23 di Indonesia melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak. Pihak-pihak yang terlibat dalam PPh 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pihak yang membayar penghasilan atau pemberi penghasilan. Pihak ini adalah badan atau individu yang memberikan penghasilan kepada pihak lain. Pemberi penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetor pajak yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan. Yang kedua itu ada pihak yang memberi penghasilan atau penerima penghasilan. Penerima penghasilan adalah individu atau badan yang memperoleh penghasilan dari pemberi penghasil. Penerima penghasilan ini akan dikenakan potongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh pemberi penghasilan. Yang ketiga itu ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. DJP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas. Yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. DJP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pemungutan pajak, termasuk PPh pasal 23. Dan yang keempat itu ada bank atau kantor pos, wadah setoran pajak. Pihak ini berfungsi sebagai tempat untuk menyetor pajak yang telah dipotong oleh pemerintah penghasilan. Perkenalkan, nama saya Dinda Darlina. Saya ingin menjelaskan tentang tarif PPh 23. Tarif umum biasanya 2% dari jumlah bruto atau untuk sebagian besar jenis penghasilan seperti jasa dan sewa. Penghasilan yang dikecualikan, misalnya penghasilan dari sewa atau jasa tertentu yang sudah termasuk dalam objek pajak lainnya. Pajak atas penghasilan luar negeri. Jika ada penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri, tarif dan prosedur pemotongan bisa berbeda. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang proses pemotongan dan penyetoran PPh 23. Pemotongan pajak. Pihak yang melakukan pembayaran atau pemotong pajak wajib memotong PPh 23 dari jumlah pembayaran yang dilakukan.
Setoran pajak. Setelah dipotong, PPh 23 yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dalam jangka waktu tertentu atau misal 10 hari setelah pemotongan. Pelaporan pajak. Pemotong pajak juga diwajibkan untuk melaporkan pemotongan PPh 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT masa PPh 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 23 atau dengan PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, juga dipotong pajak sebagai yang dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 23 nomor 36 tahun 2008, di mana yang dapat memotong pajak penghasilan 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Dirijen Pajak. Oke, di sini ada tabel pembayaran pajak yang dilakukan PT Priadi Jaya Realty setiap bulan untuk jasa kebersihan cleaning service yang disediakan oleh penyediaan jasa. Di bulan Januari, total pembayaran jasa kebersihannya ada Rp30.498.850 dengan tarif PPh 23-nya di 2% dan menghasilkan Rp669.977.000. Dan seperti bulan-bulan berikutnya, setiap pembayaran jasa kebersihannya akan dipotong 2% mengikuti PPh 23 yang sudah ditetapkan. Kita bisa lihat di makalah di bab 2. Di sini ada Januari sampai Desember. Dan di Desember total pembayaran kebersihannya ada Rp30.498.850 dengan potongan tarif PPh 23-nya di 2% dan menghasilkan Rp669.977.000. Berdasarkan data yang di atas, tiap bulan PT Priadi Jasa Realty melakukan pembayaran jasa untuk kebersihan yang dipotong dengan PPh 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tarifnya 2% dari total pembayaran jasa kebersihan, misalnya pada bulan Januari dengan total pembayaran jasa kebersihan sebesar Rp33.498.850. PPh 23 yang dipotong adalah Rp669.977.000. PPh 23 ini akan disetorkan oleh PT Priadi Jaya Realty ke kas negara melalui mekanisme pemotongan dan penyetoran langsung oleh pihak yang melakukan pembayaran. Pembayaran pajak di setiap bulan yang tercatat dalam tabel itu menentukan konsisten perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan jasa yang diterima. Di sini ada juga perhitungan pajaknya. Saya akan menjelaskan sedikit untuk menghitung pajak penghasilan pasal 23-nya atau PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Priadi Jaya Realty atas jasa kebersihannya. Yang pertama ada menentukan objek pajak. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak yang menerima pembayaran. Dalam hal ini adalah penyediaan jasa kebersihan. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh 23 diantaranya adalah sewa dan jasa termasuk jasa kebersihan. Yang kedua ada menentukan tarif PPh 23. Berdasarkan ketentuan perpajakan, tarif PPh 23 untuk jasa kebersihan adalah 2%. Tarif ini berlaku untuk pembayaran yang diterima oleh penyediaan jasa yang bukan merupakan pegawai tetap perusahaan. Yang ketiga, ada menghitung PPh 23 yang dipotong. Untuk menghitung PPh 23 yang dipotong oleh PT Priadi Jaya Realty, kita tinggal mengalihkan jumlah pembayaran untuk jasa kebersihan dengan tarif berlaku 2%. Contohnya,
PT Priadijaya Realty melakukan pembayaran untuk jasa kebersihan bulan Januari sebesar Rp33.498.850.000. Yang pertama adalah pembayaran jasa kebersihannya. Seperti yang disebutkan tadi, di Januari Rp33.498.850.000 dengan tarif PPh 23-nya adalah 2%. PPh 23 yang dipotong dihitung dengan rumus berikut. PPh 23-nya kita hitung dari total pembayaran dikali tarif PPh 23. Totalnya Rp33.498.850.000 dikali 2% sama dengan Rp669.977. Jadi PPh 23 yang dipotong oleh PT Priadijaya Realty untuk pembayaran pajak kebersihannya sebesar Rp33.498.850 adalah Rp669.977. Atau contoh lainnya, pembayaran pada bulan Februari bisa dilihat pada tabel yang tadi. PT Priadijaya Realty melakukan pembayaran jasa kebersihannya sebesar Rp40.165.103.000. Cara menghitungnya adalah pembayaran jasa kebersihannya 40 juta yang tadi dikali 2% dari tarif PPh 23. PPh 23 yang dipotong. Jadi PPh 23-nya 40.165.103.000 dikali 2% sama dengan Rp803.302.000. Langkah-langkah pengisian SPT PPh 23. Yang pertama, mempersiapkan dokumen pendukung. Sebelum mengisi SPT, pastikan telah mempersiapkan dokumen tersebut. Atau ada bukti PPh 23 yang dikeluarkan setiap bulan oleh PT Priadijaya Realty, total pembayaran jasa yang telah dilakukan oleh perusahaan sepanjang tahun, dokumen pendukung lainnya seperti laporan keuangan atau rincian transaksi terkait jasa yang diterima. Memilih jenis SPT. SPT yang digunakan untuk melaporkan PPh 23 adalah SPT masa PPh 23. Untuk wajib pajak badan, laporannya ini biasa dilakukan setiap bulan. Jika Anda ingin mengisi SPT tahunan, Anda akan melaporkan total PPh 23 yang dipotong sepanjang tahun. Ada dua jenis SPT yang perlu dipahami adalah SPT masa PPh 23, SPT tahun PPh 23. Untuk pelaporan bulanan dan untuk pelaporan tahunan ya. Yang ketiga ada mengisi formulir SPT masa PPh 23. Formulir SPT masa PPh 23 terdiri dari beberapa bagian. Berikut adalah langkah-langkah pengisian yang umum. Bagian A ada identitas wajib pajak, bagian B ada masa pajak, bagian C ada penghasilan dikenakan PPh 23. Bagian D ada perhitungan PPh 23 yang harus disetor. Pembayaran untuk jasa kebersihan bulan Januari adalah Rp33.498.850. Tarif PPh 23 yang berlaku adalah 2%, maka PPh 23 yang dipotong adalah Rp669.977.000. Bagiannya ada PPh 23 yang telah disetor. Bagian ini isikan jumlah PPh 23 disetor oleh PT Priadijaya Realty ke kas negara. Biasanya perusahaan wajib menyetor PPh 23 di setiap bulan melalui bank atau pos yang bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pajak. Bagian F, keterangan lainnya. Jika ada informasi tambahan yang perlu ditambahkan terkait pemotongan atau pembayaran PPh 23, isikan di bagian ini. Ada mendapatkan dan mengirimkan SPT setelah semua kolom formulir SPT diisi dengan benar. Contoh kolomnya ada nama wajib pajak, NPWP, alamat, masa pajak, total pembayaran jasa, kebersihan, tarif PPh yang berlaku, PPh yang dipotong, PPh 23 yang telah di-store. Baru kita isi semua sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Baik, lanjut ke keringanan dan pembebasan. Peraturan tertentu dalam beberapa kondisi terdapat pembebasan atau pengurangan tarif pajak penghasilan 23, tergantung pada peraturan yang berlaku atau jenis penghasilan yang diterima. Pajak yang dikecualikan. Beberapa jenis penghasilan tertentu bisa dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan 23. Lanjut ke kesimpulan. Kepatuhan pajak. Mematuhi aturan pajak mengenai pajak penghasilan 23 sangat penting untuk menjaga kewajiban perpajakan yang benar dan terhindar dari sanksi. Manfaat bagi negara dan wajib pajak. Pajak yang terkumpul dari pajak penghasilan 23 digunakan untuk pembangunan negara, sementara wajib pajak yang patuh dapat memperoleh manfaat dalam bentuk kelancaran usaha. Lanjut ke sesi tanya jawab. Memberikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Catatan untuk prestasi. Gunakan grafik atau diagram untuk menggambarkan alur pemotongan dan setoran pajak penghasilan 23. Juga berikan contoh yang konkret agar audiens bisa lebih memahami penerapan pajak penghasilan 23 dalam praktik sehari-hari. Jika PT Priadi Jaya Realty bergerak di bidang jasa cleaning service, pajak penghasilan pasal 23 yang relevan akan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor properti atau real estate. Di sektor jasa cleaning service, pajak penghasilan 23 akan dikenakan pada berbagai jenis transaksi yang melibatkan pembayaran oleh pihak lain kepada PT Priadi Jaya Realty sebagai penyedia jasa. Berikut adalah analisis lebih mendalam tentang objek pajak penghasilan 23 yang relevan untuk PT Priadi Jaya Realty yang bergerak di bidang jasa cleaning service. Pertama, penghasilan dari jasa cleaning service. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa cleaning service, penghasilan diterima oleh PT Priadi Jaya Realty dalam bentuk pembayaran untuk layanan kebersihan merupakan objek utama yang dikenakan oleh pajak penghasilan 23. Pajak penghasilan 23 dikenakan atas penghasilan diterima oleh PT Priadi Jaya Realty sebagai penyedia jasa, terutama jika penghasilan tersebut berasal dari badan atau individu yang merupakan wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, pembayaran untuk penggunaan harta. Jika PT Priadi Jaya Realty menyewakan peralatan atau mesin untuk mendukung layanan cleaning service, pembayaran yang diterima dari penyewaan peralatan ini juga dapat menjadi objek pajak penghasilan 23. Sewa peralatan atau penggunaan harta lain oleh pihak lain yang merupakan wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan 23. Lanjut ke bunga. Jika PT Priadi Jaya Realty memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak lain, bunga tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan 23. Meski tidak terlalu umum bagi perusahaan jasa cleaning service, jika perusahaan memiliki kegiatan pembiayaan atau investasi, bunga yang diterima dari utang piutang dapat menjadi objek pajak penghasilan 23. Lanjut, royalti. Meskipun royalti lebih sering terkait dengan penggunaan hak kekayaan intelektual, dalam beberapa kasus PT Priadi Jaya Realty sebagai perusahaan jasa cleaning service mungkin memiliki hak yang terkait dengan penggunaan merek atau teknologi tertentu yang dapat dikenakan royalti. Jika PT Priadi Jaya Realty menerima penghasilan berupa royalti, misalnya untuk penggunaan merek atau teknologi pembersihan yang dimilikinya, penghasilan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan 23. Kesimpulannya,
Bagi PT Priadijaya Realty yang bergerak di bidang jasa cleaning service, pajak penghasilan 23 akan dikenakan atas penghasilan yang diterima dari berbagai jenis transaksi, seperti pembayaran untuk jasa cleaning service, sewa peralatan, bunga, royalti, atau imbalan lainnya. Sebagai perusahaan yang terlibat dalam transaksi pembayaran dikenakan pajak penghasilan 23, PT Priadijaya Realty harus mematuhi kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak dengan benar, baik sebagai penerima pembayaran maupun sebagai pihak yang memungut pajak atas pembayaran dari pihak lain. Pastikan tarif pajak penghasilan 23 yang berlaku sesuai dengan jenis penghasilan yang diterima, dan setorkan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi.